warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nela Sifa Ciesa Hidayat, kelas 1A absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran iklan yang ada di Indonesia. Sebagaimana hal ini ditugaskan sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Pariwara Indonesia. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ibu Maya Puspita selaku dosen mata kuliah Etika Pariwara. Dan kepada semua yang menonton, semoga dapat bermanfaat. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Ini cerita Aryo, biar kontennya GJ, tapi langganan masuk FYP. Bareng bonus kuota TikTok yang dia dapat dari hari pertama aktifin Aksis. Waktunya bikin banyak cerita bareng Aksis, yang bayarnya sedikit, bonusnya selangit. Aksis, kenapa enggak? Nah teman-teman, dari iklan Eksis, pelanggaran pertama yaitu melanggar hak asasi manusia berupa adegan model pria yang ikut berputar mengikuti putaran mesin cuci. Hal itu melanggar Kitab EPI pasal 4.2.3.a dan pasal 4.2.3.b. Karena iklan tersebut tidak mencantumkan adegan ini didramatisasi dan adegan berbahaya jangan ditiru. Selanjutnya yaitu penawaran hadiah bonus kuota TikTok 30 GB. Hal itu melanggar Kitab EPI pasal 1.2.3 poin F, kata gratis, cuma-cuma atau kata lain yang bermakna sama ada di kalimat bonus kuota TikTok 30 GB. Dan pernyataan eksis yang bayarnya sedikit, bonusnya selangit. Hal itu melanggar pasal 1.2.1 karena iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, ada di poin bonusnya selangit. Dan pasal 1.12 tentang hiperbol karena berlebih-lebihkan ada pada kalimat bonusnya selangit. Selanjutnya, pelanggaran menampilkan kerusakan fasilitas akibat guncang. Hal itu melanggar pasal 2.15 properti dan pasal 1.12 hiperbol. Selanjutnya, kalau dari UU Penyiaran melanggar pasal 29 ayat 1. Lembaga penyiaran wajib berpedoman dengan etika pariwara Indonesia. Ya. Nah, kalau dari UU Perlindungan Konsumen, dari pelanggaran penawaran hadiah bonus kuota TikTok dan penyataan eksis yang bayarnya sedikit bonusnya selangit. Hal itu melanggar UU Perlindungan Konsumen pada pasal 8.1.f, pasal 8.1.j, pasal 9.1.k, dan pasal 17 ayat 1 poin B. Hal itu semua tentang menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Aduh, goyah nih kepalaku, gatel. Aduh, kesel. Aku jaksel. Aduh, panasnya matahari bikin aku ngehe. Tuh, ngegaruk helm. Aduh, gatel. Tapi kok nggak berasa ya? Aduh, kehidupan pakai gatal segala. Mana lagi bokeh lagi. Tak mungkin. Aduh. Enak. Kasihan ya mereka. Pasti nggak benar pakai samponya. Kok ngebok, goyah, ngehe, oke, ketombe tuh. Iya, permisi pemirsa, masih pada zamannya ketombean. Yeay, tombe. Sepertinya saatnya kasih solusi yang benar. Move on ke Head and Shoulders. Ini nih. Hah? Head and shoulder. Pantas disodorin. Hidi, head and shoulder. Habis party nih. Hah? Head and software, diinstal dulu dong. Kalau goyah, ngehe dan bokeh, paling benar pakai Head and Shoulders. Masalah ketombe basah, gatal dan bau matahari pasti langsung benar. Makanya, move on ke Head and Shoulders. Ayo selalu pakai. Aku juga pakai. Pakai Head and Shoulders, biar kalem pakai helm, kalem pakai helm, kalem pakai helm. Nah teman-teman, dari iklan Head and Shoulder, pelanggaran yang pertama yaitu penggunaan bahasa gaul goyah, ngehe, bokeh. Dari singkatan-singkatan tersebut tidak dapat dimengerti oleh semua orang, maka dari itu melanggar pasal 1.2.1 dalam Etika Pariwara Indonesia. Dan pelanggaran selanjutnya penggunaan kata 100% pada kalimat bebas ketombe basah. Hal itu melanggar pasal 1.2.3 penggunaan kata 100%. Dan juga kalau dari UU Perlindungan Konsumen melanggar pasal 8.1.f dan pasal 9.1.k tentang menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Selanjutnya yaitu pelanggaran tanda asteris yang ditampilkan sangat kecil sehingga tidak terlihat jelas dan bisa saja menyesatkan halayak. Hal itu melanggar pasal 1.3.2
tentang tanda asteris di kitab EPI, dan penyataan syarat dan ketentuan berlaku di pasal 1.25.2 di kitab EPI. Kalau dari UU Perlindungan Konsumen, hal itu melanggar pasal 8.1.c karena tidak mencantumkan informasi lebih lanjut. Nah, kalau pelanggaran terakhir nih, iklan yang ditampilkan mengabaikan keselamatan diri karena melepas helm dengan waktu lama di jalan raya saat lampu merah. Hal itu sangat melanggar kitab EPI pasal 1.10 tentang keselamatan. Terakhir dari UU Penyiaran yaitu melanggar pasal 29 ayat 1. Lembaga penyiaran wajib berpedoman dengan etika pada warga Indonesia. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Lanjut iklan ketiga, iklan Telkomsel. Pelanggaran pertama yaitu menampilkan adegan berbahaya menaiki permainan anak seperti jokat-jungkit yang bisa saja ditiru oleh khalayak anak. Hal itu sangat melanggar pasal 1.10 tentang keselamatan dan pasal 1.39.4 poin B tentang khalayak anak. Selanjutnya ada pelanggaran penampilan editing, menggotong dan melempar-lempar barang tanpa penggunaan kalimat adegan ini didramatisasi dan tidak untuk ditiru. Maka dari itu, hal itu melanggar pasal 4.2.3.a dan pasal 4.2.3.b tentang adegan berbahaya. Dan juga pasal 1.12 tentang hiperbol karena editingnya sangat berlebihan. Selanjutnya, pelanggaran syarat dan ketentuan berlaku tidak diinformasikan lebih lanjut. Hal itu tentu saja melanggar EPI pasal 1.25 tentang syarat dan ketentuan dan pasal 1.3.2 tentang tanda. Nah, kalau di UU Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat 1 poin J karena tidak mencantumkan informasi atau petunjuk lebih lanjut. Nah, pelanggaran yang terakhir nih, pelanggaran keempat dari iklan Telkomsel yaitu menyebutkan kalimat dapatkan kuota 1 GB setiap bulannya yang padahal belum tentu terjamin untuk didapatkan. Hal itu melanggar kitab EPI pasal 1.2.3 poin F karena mencantumkan kata gratis, cuma-cuma dan kalimat yang sebagainya. Lalu kalau dari UU Perlindungan Konsumen melanggar pasal 8.1.f dan pasal 9.1.k karena menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Dan juga pasal UU Perlindungan Konsumen di pasal 10 ayat 1 poin D, pelaku usaha dilarang menawarkan tawaran potongan harga. Terakhir dari UU Penyiaran pasal 29 ayat 1, lembaga penyiaran wajib berpedoman dengan etika pada warga Indonesia. Susu adek! Warnanya apa? Wah, udah bisa bahasa Inggris ya? Susunya itu, bukan ini. Kan lebih murah. Eits, SGM Explore nutrisinya lebbi banyak. SGM Explore, banyak nutrisi penting. Satu-satunya dengan Iron C, dilengkapi DHA dan minyak ikan tuna. Hanya 1.600-an. Harganya nggak mahal. Nutrisinya lebih banyak. SGM Explore. Iklan SGM Explore. Pelanggaran pertama yaitu penggunaan kalimat superlatif seperti satu-satunya dengan Iron C, nomor satu pilihan bunda, dan penggunaan kata DHA 100%. Hal itu melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.2.2, pasal 1.2.3.a, dan pasal 1.2.3.e. Hal itu semua tentang kalimat superlatif. Pelanggaran selanjutnya yaitu pencantuman harga hanya 1.600-an per 100 ml. Hal itu melanggar kitab EPI pasal 1.4 tentang pencantuman harga. Dan pelanggaran ketiga yaitu secara tidak langsung membandingkan kualitas SGM tentang nutrisinya dan harga dengan produk lain. Hal itu melanggar pasal 1.18.3 tentang perbandingan tidak langsung dan pasal 1.19 tentang perbandingan harga, dan tentu saja pasal 1.20 karena merendahkan produk lain. Kalau dari UU Perlindungan Konsumennya melanggar pasal 9 ayat 1.i karena pelaku usaha dilarang menawarkan atau mengiklankan suatu produk secara tidak benar dan seolah-olah secara langsung merendahkan barang atau produk lain. Selanjutnya, pelanggaran keempat yaitu udah pinter bahasa Inggris ya, susunya itu. Nah kan kalau kalimat tersebut secara tidak langsung seperti mengesankan bahwa manfaat dari produk tersebut mempengaruhi pandaian anak. Padahal hal itu melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.29.3
iklan tidak diperkenalkan mengesankan bahwa manfaat dari suatu produk itu mempengaruhi konsumen, dan pasal 1.27 manfaat produk itu harus disampaikan dengan jujur dan benar. Lalu dari UU Perlindungan Konsumen melanggar pasal 8 ayat 1 poin E, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses, dan lain sebagainya. Terakhir dari UU Penyiaran yaitu pasal 29 ayat 1. Masih minum yang ada anginnya. Bejo Jahe Merah. VR, ambil angin Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Teman-teman, iklan Bejo yang barusan kita tonton itu pelanggarannya yaitu menyindir produk tolak angin dan hada angin dengan tagline anti angin-angin club dan juga masih minum yang ada angin-anginnya. Pelanggaran kedua yaitu menjatuhkan produk lain dengan kalimat bisa dikonsumsi untuk semua IQ, yang dimana hal itu ditujukan untuk menyindir tagline tolak angin yang bunyinya orang pintar minum tolak angin. Itu tuh melanggar etika pariwara Indonesia pasal 1.20 tentang merendahkan produk pesaing dan pasal 1.12 karena melebih-lebihkan. Kalau dari UU Perlindungan Konsumen itu melanggar pasal 9.i karena secara langsung atau tidak langsung itu merendahkan produk lain. Lalu dari UU Penyiaran melanggar pasal 29 ayat 1. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD. Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Pakai Shopee COD. Terakhir nih dari iklan Shopee COD. Iklan Shopee COD pelanggaran pertamanya yaitu penggunaan kata gratis ongkir. Hal itu melanggar pasal 1.2 bahasa poin F karena ada kata gratis. Lalu pelanggaran selanjutnya pencantuman harga rupiah 0 yang tidak diberitahukan info lebih lanjut yang dimana berhubungan dengan pelanggaran syarat dan ketentuan. Hal itu melanggar pasal 1.4 tentang pencantuman harga. Pelanggaran selanjutnya yaitu menjanjikan jaminan kepada pengguna baru kayak gratis ongkir dan dijamin aman yang tidak ada keberlanjutan jaminan tertera. Hal itu juga melanggar pasal 1.5 tentang garansi. Nah, selanjutnya yaitu penampilan uang yang tidak disertai dengan keterangan bahwa itu uang palsu atau bukan. Hal itu jelas sangat melanggar pasal 1.15 tentang penampilan uang. Dan terakhir, pelanggaran tulisan syarat dan ketentuan terlalu kecil sehingga tidak mudah terbaca dan juga tidak diberitahukan info lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan berlaku dari iklan tersebut. Hal itu melanggar pasal 1.25 tentang syarat dan ketentuan. Kalau dari UU Perlindungan Konsumen itu melanggar pasal 9.i karena secara langsung atau tidak langsung itu merendahkan produk lain. Lalu dari UU Penyiaran melanggar pasal 29 ayat 1. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan tentang analisis pelanggaran-pelanggaran iklan yang ada di Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada yang sudah nonton, semoga bermanfaat.